Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Popi Rimayanti, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini kita mari sama-sama mempelajari dan memahami modul pertama sistem komputer dan pengantar pemrograman. Dalam memahami pelajaran ini, kita harus mempelajari beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan mampu kita kuasai, yaitu yang pertama, mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Dan yang keempat, mampu menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Indikator yang harus kita capai tentunya digunakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ada 4 juga. Yang pertama, ketepatan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. Yang kedua, ketepatan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. Dan yang ketiga, ketepatan menjelaskan cara menuliskan algoritma. Dan yang keempat, ketepatan menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Dalam modul yang dibahas pada kali ini ada 3 pokok-pokok materi, yaitu sistem komputer, pengantar program komputer dan algoritma program, dan yang ketiga cara menuliskan algoritma. Materi yang pertama yaitu sistem komputer. Sebelum masuk ke sistem komputer, maka kita harus mengetahui sejarah komputer terlebih dahulu. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan komputer. Yang pertama, Robert H. Blisner, yang kedua, William Sauer, yang ketiga, Donald H. Sanders, yang keempat, Hemaker dan kawan-kawan, dan yang kelima, Jogianto. Para ahli mendefinisikan komputer dengan pendapat yang berbeda-beda. Fungsional komputer pada saat ini sungguh banyaknya, diantaranya yaitu komputer menjadi alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri. Komputer juga menjadi alat bantu produksi entertainment, menjadi alat bantu periksa kesehatan, dan menjadi alat bantu kendali perang, dan banyak lain-lainnya lagi fungsional komputer pada saat ini. Dan komputer sudah sampai saat ini ada mempunyai 5 generasi komputer. Dan generasi yang kelima atau generasi yang terakhir ini adalah generasi kita, yaitu generasi AL atau AR, ditandai dengan munculnya smartphone yang kita miliki, ada tablet dan netbook dan lain-lainnya. Kemudian sistem komputer. Sistem komputer yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah data yang mempunyai 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat keras atau hardware adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Ini bisa kita lihat gambarnya, ada monitor, keyboard, ada CPU atau speaker, mouse, dan ada perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu seperti aplikasi, pokoknya yang ada di dalam komputernya sebagai software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga itu ya brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer, bisa seperti kita sekarang ini bapaknya atau orang yang brainware itu. Yang selanjutnya adalah arsitektur komputer, ada input device, ada output device atau I/O ports, control bus, central processor unit atau CPU yang biasa kita sebut dengan CPU, ada address bus, control bus yang ada memori. Bagian-bagian komputer sangat banyak, yaitu ada monitor, speaker, CV atau DVD drive, sistem unit, printer, hard drive,
flash memory atau card reader, floppy disk drive, mouse, TV atau DVD disk, ada keyboard, ada floppy disk, dan ada mikrofon. Ini casing, prosesor, FDR card, DVD-ROM, hard disk atau SSD, PCU, keyboard dan mouse, mainboard, chipset, RAM, sound card, dan monitor. Sistem bilangan di komputer ada 4, yaitu sistem bilangan desimal yang ini, ada sistem bilangan biner yang ini, dan yang sistem bilangan oktal ini bisa kita lihat, dan ini ada terakhir sistem bilangan heksadesimal, ini dia heksa. Konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Ada ini 125 dibagi 2 sama dengan 62 tambah sisa 1. Dan ada 62 bagi 2 sama dengan 31 tambah sisa 0. Dan selanjutnya ada lagi seterusnya, kita bisa sama-sama lihat. Dan ini adalah sebagai tabel atau gambaran dari konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Ini misalnya, jadi hasil konversi bilangan 1,105 10 ke bilangan biner adalah ini, dan konversi bilangan biner ke bilangan desimal ini bisa kita lihat sama-sama. Dan ini adalah konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Begini, seperti ini caranya. Dan ada konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Ini dia. Dan yang selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Ini bilangan biner, bilangan heksadesimal. Nih, ada contoh soal juga. Dan sudah ada jawabannya. Bisa kita sama-sama memahami. Fungsi software secara umum, yaitu ada menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, dan sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem, ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Ini ada Windows, Linux, Windows Phone, BlackBerry, Android, iOS, macOS, dan ini ada lagi yang banyak lainnya ya. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Dan yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk, dan banyak lainnya seperti ini. Ini Word, Gmail online, Gmail offline, Google Doc, mobile website builder, ada Google Drive, ada Photobook, ada PDF, ada Snapseed, ada YouTube, dan banyak lainnya. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.